Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video yang sudah saya rangkum tentang perpolitikan. Ada yang lagi rame ini teman-teman ya. So stay sampai selesai, kita akan segera bahas video yang pertama. Dan let's play this video guys, and let's do this. Let's go. Haris bilang soal demokrasi menarik teman-teman ya. Bu Irma, di era Jokowi. lagi, ya. Kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian apa namanya? Aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Itu yang kedua. Ntar dulu, sabarlah. Sabar. Lu ngomong aja gua perhatiin, gua diem ya kan, gua dalemin. Gitu. Ini Ibu Irma ini lebih gentle dari Faisal Assegaf. Ya, siapa tadi yang disinggung dirty vote teman-teman ya. Itu ngomong orangnya di depannya langsung loh ya. Memang demokrasi di Indonesia zaman Pak Jokowi bahkan kebablasan. Itu saya setuju apa statement yang dikatakan oleh Bu Irma tadi ya. Mereka mempergunakan demokrasi yang diberikan seluas-luasnya oleh Presiden Joko Widodo dengan mereka menggunakan untuk mengatai Presiden Republik Indonesia bajingan tolol, Presiden dungu ya. Orang-orang dengan sangat bebas untuk mencaci maki dan merusak pemikiran generasi-generasi muda melihat tokoh-tokoh yang mengatasnamakan diri mereka intelektual tapi akhlaknya benar-benar kosong. Masa intelektual mengatakan hal seperti itu di publik kepada Presiden Republik Indonesia yang harusnya mereka hormati? Ya nggak apa-apa, mereka kritik-kritik aja, nggak senang aja, tapi jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Mereka menggunakan demokrasi yang diberikan pemerintah seluas-luasnya dengan mereka pakai untuk mencaci maki, dan mereka membungkus itu mengatakan sebagai hal yang demokratis. Saya setuju dengan Bu Irma ya. Apalagi tadi ya Faisal Assegaf teman-teman ya. Next. Kalau ngomongin sampah, yang sampah tuh yang kayak gini, coba lihat. Yang kita lakukan adalah pintu masuk untuk membongkar. Ini sampah sesungguhnya. Saya heran nih sama orang kayak gini ya. Kenapa ujung-ujungnya selalu ke arah Pak Jokowi? Sebenarnya kasus Big 2 ya, atau pemagaran laut. Ini kan kasusnya bagus sekali ya. Masyarakat tuh inginnya mau membongkar benar-benar ke akar-akarnya, ya kan? Karena kita nggak mau yang namanya ada permainan antara ya pemegang kekuasaan atau pejabat pemerintahan atau aparatur pemerintahan yang pakai duit kita ini, pakai duit pajak. Justru dia ketika menjadi pejabat-pejabat itu tidak amanah, karena kita nggak mau seperti itu kan. Artinya sasaran tembak kita kan sebenarnya kan clear ya, ke kades, ya kan, dari bawah dulu dong, bupati, provinsi, ya kan. Nah, kalau urusan mengenai Pak Jokowi itu udah clear. Jangan ini dibungkus masalah ini, ya terus ke arah-arah politik. Gitu ya, karena jejak digital sampah-sampah ini yang tadi ya, sampah-sampah memang sampah itu kan memang arahnya selalu ingin menyerang atau kontra terhadap Pak Jokowi. Nah, apapun itu selalu dibungkus seperti itu. Sebetulnya nggak bagus menurut kita ya, karena apa? Kasus yang sebenarnya ini bagus manfaatnya dan bisa membongkar hal-hal yang baik sebenarnya, justru ketika diperjuangkan orang-orang sampah-sampah tadi, ya, itu akhirnya membuat kasus itu dianggap oleh sebagian masyarakat tidak layak lagi. Jadi masyarakat tuh tidak menilai dari objek perkaranya, tetapi melihat siapa sih yang memperjuangkan ini. Nah, karena yang memperjuangkan model-model. Apakah kalian setuju saya itu dikatakan oleh sampah oleh Bapak ini? Kalau saya
Setuju. Next. Yang mau makan siang siapa? Pak Prabowo muncul aja pidato ngomong bahwa mohon maaf, Apakah mereka juga termasuk janji yang saya sampah? janjikan itu tidak bisa saya laksanakan. Diolok, dihina, dihujat, difitnah. Sisa hidup saya ingin berbuat yang baik, itu saja. Ya, jadi orang mau hina, mau olok-olok, ya monggo silahkan. Jadi, saya tidak mau jawab, saya tidak mau layani, dan saya tidak mau balas. Nah, istilahnya siapa sih yang suka diolok? Siapa? Tapi sudah ada hal-hal lebih penting di dunia ini, di hidup ini. Ya. Rakyat kita banyak menderita lebih daripada sekedar saya diolok-olok itu kan nggak sakit. Ya, tentu saja kebaikan yang akan dilakukan oleh seseorang tidak akan pernah disenangi oleh iblis-iblis atau setan-setan. Karena namanya setan atau dunia kegelapan itu, teman-teman, tidak akan pernah menyukai atau senang dengan adanya kebaikan. Jadi kalau ada yang mengolok-olok, ada yang mencaci maki, ada yang menghina-hina atau merendahkan, anggap saja mereka itu seperti setan ataupun iblis yang nggak mau untuk kebaikan terjadi di bumi ini. Karena pada dasarnya iblis atau setan ingin menghancurkan bumi ini dengan kejahatan mereka. Ketika mereka cium ada bau kebaikan, maka mereka mulai mengolok-olok, ya, mulai merendahkan, meremehkan, ataupun mau membuat mengintimidasi agar supaya hal baik itu tidak terjadi, ya. Anggap saja mereka setan-setan, teman-teman. Untuk makanan gratis tambahan 100 triliun, Pak Prabowo ambil dari anggaran yang dipangkas. Dipangkas 306 triliun dan sebetulnya lebih besar. Lebih besar lagi karena ini tidak termasuk dividen dari BUMN. Itu tidak termasuk dividen dari BUMN. Kalau tidak salah 170 triliun kalau tidak salah. Tapi kembali ke BUMN berapa dan tetap ditahan oleh pemerintah cukup besar. So itu Pak Prabowo menyadari bahwa kalau uang itu dipangkas, ditarik dan tidak dikucurkan ke ekonomi, ini pertumbuhan ekonomi kan melambat. So walaupun uang itu diambil dari program-program, itu berarti akan dibelanjakan untuk program-program yang strategis. Yes. Ada program-program perjalanan dipangkas. Perjalanan ke luar negeri. Itu yang saya suka, ya. Saya dengar dipangkas 21-22 triliun rupiah untuk kunker-kunker ke luar negeri. Studi banding ke luar negeri. Dan banyak sekali yang saya dengar dari dia pangkas. Ada program program konyol. Program konyol dihapus. Program konyol. Nanti saya bisa cerita sama Pak Sete yang mana yang ada ya. Yang konyol. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini, teman-teman, ya. Karena banyak sekali mereka, ya, agar supaya nggak ketahuan untuk memakan uang rakyat dengan korupsi, mereka itu berdalih dengan program-program konyol, ya. Mereka itu berdalih dengan biaya perjalanan. Kalian pernah apa yang disampaikan Pak Jokowi? Pak Jokowi pernah mengungkapkan suatu fakta yang sangat miris. Misalnya mereka mengadakan suatu program untuk mencegah stunting misalnya. Diminta dana sekian miliar, misalnya 100 miliar dananya. Ya, kemudian Pak Jokowi baca biaya operasional itu 10 miliar, biaya hotel, akomodasi dan sebagainya 10 miliar, sampai untuk menjadi pencegahan stunting itu hanya tersisa 1 miliar. Hanya karena biaya perjalanan, biaya survei dan sebagainya. Mereka makan itu semua, teman-teman. Berdalih program-program, teman-teman, ya. Tapi goalsnya itu tidak terjadi. Ini hanya dalih saja. Makanya saya sangat mendukung program pemerintah jika itu tidak diambil dari biaya APBN ataupun BUMN, teman-teman, tapi dipangkas dari biaya perjalanan yang nggak ada faedahnya, teman-teman, ya. Program-program konyol seperti yang dikatakan ini kan mereka hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja, teman-teman. Kesana kemari, ya, terbang sana terbang sini, alasan berkunjung atau apa, teman-teman. Tapi ya, saya setuju apa yang dilakukan pemerintah hari ini.
dungu-dunguin presiden. Nah ini yang marah bukan presiden tapi pendukungnya kan. Ya imam. Begini Bung Rocky. Jadi yang kasih paham dulu Pak. Hidup di alam Nusantara ini. Hidup di alam Nusantara ini dengan adab atau budaya. Entitas kemanusiaannya yang paguyuban secara basic, di mana mereka itu berpaham tunggal manunggal tunggal pada prinsipnya, bukan libertarianisme, bukan satu atau satu lain satu bukan satu beda cara pikirnya, atau masing-masing, nggak bisa begitu. Manusia kepulauan ini Bung Rocky, pada prinsipnya mereka itu dalam sadar atau tidak sadarnya mereka itu berpikir tunggal manunggal tunggal. Makanya tuh setiap pejabat ya kan itu tidak dipisahkan dengan yang setiap jabatan tidak dipisahkan dengan pejabatnya. Itu persoalannya. Jadi Anda yang terbiasa berpikir supraliberal, liberalistik, atau masing-masing dalam berpikir, itu tentu Anda akan mendapatkan pertentangan hebat di dalam alam. Ya ini yang kita sampaikan tadi di awal teman-teman. Mereka orang seperti Rocky Gerung ini berlindung di balik kata demokrasi untuk menyampaikan kata-kata yang tidak beradab kepada seseorang, apalagi itu presiden. Dan dia mengatakan bahwa bukan presiden yang marah, tapi pengikutnya. Ya jelas, kami sebagai warga Nusantara, masyarakat Nusantara yang hidup di bumi pertiwi ini, yang dimana sejak kecil kita diajarkan di sekolah dasar itu bagaimana hidup bersosialisasi dengan masyarakat atau dengan yang lain, diajarkan adab, diajarkan bagaimana toleransi, menghormati satu yang dengan yang lain, menghormati orang yang lebih tua. Tentu saja kita marah. Apakah selama ini kita belajar di sekolah dasar, di bangku pendidikan itu semuanya adalah kosong? Sedangkan orang yang mengaku Anda, Rocky Gerung, yang Anda mengaku adalah orang yang intelektual, seorang yang mempunyai wawasan yang luas, seperti yang Anda katakan Anda itu pintar dan mendungu-dungukan orang lain. Apakah Anda pantas untuk memperlihatkan adab seperti itu? Tentu saja kami pendukung Pak Jokowi marah dong. Ya. Bagusnya Rocky Gerung ini dibuang ke, kan banyak tuh pengungsi Rohingya. Dia yang dikirim ke sana. Oke teman-teman ya. Jadi bagaimana pendapat kalian ya? Itu benar-benar sangat-sangat miris teman-teman. Dan saya pikir pemerintah ini harus bersikap tegas orang seperti Rocky Gerung itu teman-teman. Karena terlalu banyak dibiarkan. Merusak generasi selanjutnya dengan pemahamannya. Ada sampai hari ini rekomendasi resmi atas nama partai politik untuk memotret apakah ada harapan pemerintahan Prabowo, apakah ada progres, apa-apa saja yang harus diperkuat, apa-apa saja yang masih kurang. Dalam konteks ini saya masih melihat Bu Irma itu semangatnya Jokowi. Kalau dalam trias politik, peran DPR itu harus mengeluarkan data. Data secara objektif mengatakan bahwa kabinet Bapak Prabowo ini harus dievaluasi secara serius. Misal, saya mau kasih contoh. Ada sebentar Bu Irma, izin saya berbicara. Misal, indikasi hambatan yang paling mengganggu Prabowo misal di bidang keamanan. Tadi kan itu sudah Anda sampaikan. Satu-satu. Kan Anda tanya sampah, kan saya harus jelaskan disampaikan. Sampah. Menurut saya gini, saya 1 menit Bu Irma. Kalau Anda bilang saya Jokowi banget, saya bilang pembenci Jokowi banget. Saya nggak mau masih di wilayah curhat. Nggak bisa itu juga. Saya bicara dalam nggak boleh begitu, nggak bisa begitu bos. Nggak bisa. Jadi kita itu harus fair ya. Kalau bicara itu harus fair. Tadi
Dia nggak ngomong, saya diam. Setengah menit. Nah, ketika saya ngomong ya Bisa sudah Pak, selesai. makanya saya lanjut setengah menit dan saya Nggak bisa berhenti. begitu. Saya mau membuktikan. Nggak bisa. Anda sudah nyampaikan itu tadi di depan. Apa yang menjadi Jangan beban diulang-ulang Prabowo yang terus. disebut Jokowi? Jangan diulang-ulang Itu ya, terus. Saya mau lanjut ya. Anda hanya ingin mengadu domba antara hampir Jokowi dan Pak setiap- Prabowo. Itu masalahnya. Bu Irma dengar sebentar, Bu Irma. Nggak bisa. Saya nggak mau dengar. Saya Bu nggak Irma mau dilawan. dengar. Domba. Saya mau bisa sama Andi. Cukup Pak Karni, nggak bisa. Ya udah, Selesai. dua. Nggak boleh. Orang lain lagi yang bicara. Dua-dua Udah, agak cukup ngomong. yang lain lagi. Kasih Ferry Amsari bisa. Ada sampai hari ini Bu rekomendasi Irma ini bos, Bu Irma dilawan. Ya teman-teman ya, semakin seru, panas teman-teman ya. Saya itu stand with Bu Irma ya. Sekalipun dia dikeroyok kelihatannya, tapi beliau nggak gentar sama sekali. Ya, gentle, mengatakan orang di depannya langsung. Orang seperti Faisal Assegaf perlu adanya sosok seperti Bu Irma yang perlu dikasih paham di depan orang lain. Oke teman-teman ya, silahkan tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.